Sempat menjadi ketua umum partai politik termuda di Indonesia, Grace Natali yang kini menjabat wakil ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia sudah ambil ancang-ancang seandainya PSI berhasil mengirimkan kadernya di Senayan usai Pileg 2024. Kami kan saat ini sudah ada di DPRD tingkat 1, tingkat 2. Dan dari situ aja kita bisa melihat bahwa kalau tidak diteliti satu-satu per item, nggak dikritisi, ada banyak pemborosan anggaran misalnya. Sedangkan untuk Pilpres 2024, meski belum menjalin koalisi dengan partai politik manapun, PSI sudah menetapkan pilihan mengusung pasangan Ganjar Pranowo Yeni Wahid. Munculnya nama Putri Gus Dur itu bukan tanpa alasan. Harus diimbangi juga dengan sosok perempuan. Nah, perempuan Indonesia siapa nih hari ini yang bisa mewakili perjuangan untuk Indonesia yang beragam. Nah, kami melihat Mbak Yeni yang konsisten. Meski perbincangan soal sosok Capres-Cawapres saat ini masih cair, PSI menurut Grace punya harapan besar akan munculnya presiden ideal di 2024 nanti. Apalagi dengan meningkatnya tren intoleransi dan politik identitas. Jangan main-main lagi dengan politik identitas karena trennya tadi tuh naik, sudah 50-50 dan sudah pasti kita akan mundur lah kalau akhirnya kita yang kepilih adalah orang yang hanya karena main politik identitas dia terpilih, bukan karena punya program yang bagus. Dikenal sebagai jurnalis dan pembawa acara berita, tentunya sahabat Liputan6.com sudah tidak asing lagi melihat wajah cantiknya. Dan seseorang yang sudah hadir untuk menjadi narasumber kita kali ini di episode spesial Bincang Liputan 6 bersama saya Sheila Oktarina, kita akan langsung ngobrol bersama Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali Luisa. Hai Sis Grace, apa kabar? Halo Sheila, baik. Wow, luar biasa. Hari ini tampak cantik sekali ya, cerah. Sheila juga. Meskipun di luar sebenarnya mendung ya. Mendung sekali ya, dari pagi tadi hujan gitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya udah dikasih kesempatan ini ya. Bisa ngobrol-ngobrol sama Sis Grace, mungkin agak menyita waktunya. Enggak, seneng banget justru. Selalu oke buat Liputan 6. Liputan 6 tuh buat saya rumah yang selalu punya memori yang menyenangkan. Wah, mantap. Kan tempat kerja pertama kali belajar jadi jurnalis. Iya. Inilah jadi memorinya tuh begitu dengar Liputan 6 selalu di hati tuh kayak pulang ke rumah gitu. Ada momen tersendiri ya yang memang jadi flashback begitu kan? Iya banyak. Pokoknya orang-orangnya kan juga masih banyak yang sama, banyak teman-teman yang masih di situ. Banyak cerita lucu-lucu lah kalau liputan-liputan pertama kan. Jadi agak grogi nih ngobrolnya sama senior berarti. Waduh. Kan? Oke, Sis Grace. Kalau kita ngobrolin soal PSI sendiri gitu ya, untuk menuju Pileg 2024. Ya, ini ada target pencapaian tersendiri nggak sih untuk PSI? Iya dong, pasti. 2024 kami sangat optimis dan bukan hanya sekedar mimpi atau optimisme karena kita sudah belajar banyak dari pemilu yang lalu. Betul. 2019 itu pemilu pertamanya PSI ya, dan kami nggak tahu di mana pemilih kami berada dengan agenda PSI, perjuangan PSI yang mungkin buat sebagian orang kaget gitu dengernya gitu ya, karena ada anak-anak muda yang begitu bold. Mungkin bukan makanan yang gampang dikunyah oleh semua pemilih gitu. Jadi dari pemilu yang 2019 kita punya peta yang lebih spesifik di manakah dapil-dapil yang potensial menjadi lumbung suara PSI. Jadi kita bisa bekerja dengan lebih targeted begitu, nggak terlalu meraba-raba seperti di 2019 yang lalu. Oke, berarti lebih terfokus sekarang lebih ya. Fokus. Baik, kalau tadi sih sudah bilang nih ada lumbung-lumbung tersendiri yang memang udah di mapping ya, udah dipetain gitu. Nah, untuk survei internal sendiri, daerah mana nih kira-kira? Nah, mungkin saya nggak spesifik karena itu kan terkait strategi. Tetapi dari hasil pemilihan lalu, PSI lebih mudah diterima oleh masyarakat yang tinggalnya di urban atau suburban. Mungkin karena memang tulang punggung dari sosialisasi PSI hingga saat ini masih di media sosial gitu kan. Dan kalau tempat-tempat yang urban, suburban itu kan biasanya
sambungan internetnya lebih bagus begitu kan. Jadi mereka lebih bisa gampang terekspos dengan materi-materi yang kami upload di media sosial. Sementara kalau di desa memang masih ada masalah jaringan begitu kan. Jadi yang menjadi salah satu daerah yang akan kami menjadi ruang kerja PSI di pemilu mendatang adalah yang kategorinya atau karakteristik tempatnya lebih ke urban, suburban, yang masyarakatnya terbuka, melting pot gitu. Di situ kalau kota-kota pelajar biasanya kan banyak pendatang, mereka lebih terbuka, lebih mau merangkul perbedaan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Dan rural dan urban hari ini 50-50, 50-50. Jadi kita juga rasanya tidak mungkin mengerjakan semua tempat begitu kan. Jadi kita akan mengerjakan tempat-tempat yang kami merasa lebih mungkin untuk disapa pemilihnya melalui media sosial begitu. Betul. Kalau dari gambaran PSI sendiri, yang mana ini sepertinya milenial dan Gen Z semua kan. Nah, untuk pemula-pemula yang nantinya mungkin memilih PSI sendiri, apa sih yang menjadi daya tarik dari PSI? Nah, milenial sendiri kan banyak nih ya, ada milenial awal, milenial tengah, milenial akhir tuh beda-beda karakteristiknya beda. Apalagi Gen Z lebih beda lagi lebih beda lagi. Nah, buat Gen Z milenial ini juga udah buat mereka udah cukup jauh umurnya begitu kan. Oleh karena itu untuk pemilu yang mendatang kita siapkan juga juru bicara yang Gen Z juga gitu. Selain daripada itu, hari ini di parlemen di DPRD tingkat 1 tingkat 2 banyak anggota legislatif PSI yang masih muda-muda sih gitu. Yang umurnya 26 tahun waktu dilantik itu umurnya masih 24 tahun gitu kan. Nah, kehadiran mereka ini membuat anak-anak yang lebih muda yang belasan tahun punya role model baru gitu, bahwa ternyata yang umurnya nggak jauh dari saya itu bisa loh jadi anggota dewan gitu dan bagus kinerjanya gitu. Jadi kami di sini meyakini bahwa kalau mau bicara dengan kelompok-kelompok atau umur-umur yang lebih muda kayak Gen Z atau milenial akhir, itu harus dari lingkungan mereka sendiri gitu. Kalau mereka yang datang ke mereka adalah yang umurnya seumur papa mamanya, buat itu udah terlalu jauh gapnya gitu kan. Jadi kita punya dan memperbanyak Gen Z dan juga milenial yang sudah berkiprah di situ, dan mereka nanti yang akan bisa berbicara, menyampaikan gagasannya sama, tapi bahasanya itu yang lebih bisa diterima oleh Gen Z gitu. Betul. Dan di PSI anak muda itu bukan aksesoris gitu kan. Kalau tadi lihat situ kan banyak banget anak-anak mudanya. Mereka di sini yang running, yang menjalankan operasional partai, baik itu di kepengurusan, baik itu yang nanti akan tampil banyak ke media. Jadi ini saya pikir akhirnya jadi promosi mulut ke mulut sih, karena kalau kita buka batch magang aja, Sheila, itu pendaftarnya banyak sekali. Dan anak-anak dari universitas-universitas yang bagus, dan kemudian menjadi marketing mulut ke mulut sendiri di antara mereka. Ternyata di PSI kalau kita magang aja bukan cuma disuruh ambil kopi misalnya, atau bikinin teh, atau pasang spanduk kata dia bilang gitu. Ini di sini betul-betul jadi merumuskan policy, betul-betul running media sosial dan sebagainya gitu. Jadi makanya akhirnya jadi marketing mulut ke mulut, dan kemudian magang aja rame gitu. Jadi hari ini dengan banyak anggota legislatif yang masih muda-muda, jubir yang masih muda-muda, itu akan menjadi menjadi display bahwa di PSI anak muda itu pemeran utamanya. Luar biasa. Tapi kalau untuk nanti memilih caleg ketika pileg, ini ada kriteria tersendiri nggak sih? Kalau caleg nggak ada kriteria umur gitu. Jadi umur berapapun boleh. Bahkan di pemilu yang lalu kita punya mantan duta besar, purnawirawan yang umurnya kan berarti sudah di atas 50, itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang penting kan track recordnya bagus, punya kapasitas yang baik, punya komitmen untuk anti korupsi dan anti intoleransi gitu. Jadi harapan kami justru akan lebih banyak lagi anak-anak muda, karena sekarang problem kita tuh, tantangan kita udah beda ya dibandingin dulu gitu. Kita sekarang khawatir atau concern soal misalnya pelindungan data pribadi yang sampai saat ini belum ada payung hukumnya misalnya.
di dunia tantangannya dengan media sosial tambah cepat dan Betul. ada tantangan-tantangan yang dulu nggak ada gitu. Sekarang Wow, banget luar biasa. nah ya, iya, jadi perubahan zaman juga. kalau kita nggak anak-anak muda sendiri yang duduk di situ Iya. dan yang memikirkan regulasinya apa, nanti kita akan selalu terlambat. Negara-negara lain sudah punya hukum yang jelas, misalnya soal untuk perlindungan data pribadi itu nggak cuma sekedar kerahasiaan loh, Iya. tapi itu bisa jadi emas masa kini gitu kan. Nah ini mau diapain gitu? Kita kan belum punya regulasinya, gitu. Misalnya antara lain itu. Ini kan sudah ada digadang-gadang capres dan cawapres juga Iya. nih sis, ya kan. Yang pertama ada Pak Ganjar, Pak Prabowo dan juga Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dari pandangan sis Grace sendiri nih terhadap 3 calon-calon Iya. ini, kira-kira nanti yang akan mendapatkan survei paling tinggi ini siapa ya? Nah ini kan tergantung nanti akan 2 pasang atau 3 pasang gitu kan. Tapi kalau kita konsisten melihat aneka survei nasional dari lembaga-lembaga yang kredibel, ini kan konsisten Pak Ganjar. Nomor 2-nya Pak Anies. Oke. Ketiganya Pak Prabowo. Tapi namanya 3 ini aja gitu kan. Nggak ada nama yang mendekati pun tidak ada. Jadi kemungkinan memang berkisar di 3 nama ini. Terkecuali politik kita kan hari ini memang ditentukan oleh elit yang hanya sedikit itu gitu orangnya. Jadi kalau ternyata mereka punya konsensus yang berbeda, ya mungkin bisa jadi di luar daripada survei yang selama ini kita lihat. Tapi harapan kami kalau melihat Indonesia dengan tantangan hari ini, kita itu sudah tahu bahwa ada tren intoleransi kan dari beberapa tahun yang lalu. PSI sudah terus ngomongin ini dari tahun 2014 ketika PSI berdiri. Nah, tren intoleransi naik terus nih ternyata, ya kan? Dan antara lain survei yang saya baca beberapa waktu lalu, angkanya sekarang sudah hampir 50-50. Jadi yang opini toleran 52, yang intoleran 48. Dengan tren yang makin naik, jadi tinggal tunggu saja kapan angkanya kebalik gitu kan. Oleh karena itu di 2024 nanti penting sekali kita punya presiden, kepala negara yang punya komitmen kepada toleransi. Karena Indonesia ini beragam banget, kita punya potensi yang luar biasa, kita diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Tapi kalau ternyata kita akhirnya terjebak dengan isu-isu intoleransi, kita makin banyak konflik horizontal, makin terdengar banyak peristiwa-peristiwa diskriminasi di lingkungan sekolah, kerja dan sebagainya. Ya, saya khawatir kita tidak akan bisa mengoptimalkan potensi yang Indonesia miliki gitu kan. Karena hari ini dengan sistem otonomi daerah yang berperan penting di sebuah kabupaten atau kota madya bisa jadi maju banget atau malah jadi mundur, itu tergantung kepada kepala daerahnya. Betul. Bukan gubernur itu hanya koordinasi. Bukan pula presiden, karena sekarang kalau presidennya bagus tapi wali kota atau bupatinya nggak bisa ngimbangin, bisa jadi program presiden nasional bagus tapi di daerah itu ya gitu-gitu aja atau bahkan mundur gitu kan. Oleh karena itu penting banget kita ini memberikan perhatian yang serius pada isu toleransi dan intoleransi dan memastikan presiden yang terpilih nantinya adalah presiden yang punya komitmen untuk merangkul semua dan membuat kebijakan yang untuk semua. Jangan main-main lagi dengan politik identitas karena trennya tadi tuh naik, sudah 50-50 dan sudah pasti kita akan mundur lah kalau akhirnya kita yang kepilih adalah orang yang hanya karena main politik identitas dia terpilih, bukan karena punya program yang bagus gitu. Akhirnya kita semua yang rugi gitu. Betul sekali, itu udah menjadi isu-isu yang memang sering digoreng begitu ya. Iya. Oke, tapi kan sebagian kalangan ada penilaian nih terkait kritikan dan juga serangan PSI kepada Pak Anies Baswedan. Dan ini akan merugikan PSI sendiri di pemilu 2024. Nah, tanggapan Sis Grace bagaimana tentang ini? Nah, politik itu kan kita harus memilih ya. Dan PSI memilih untuk kita harus menyuarakan apa yang benar gitu. Masyarakat banyak yang nggak tahu seberapa parah kondisi intoleransi kita hari ini, seberapa destruktif politik identitas efeknya kalau dimainkan terus-menerus. Dan buat PSI ini bukan sekedar elektoral, tapi kita punya kewajiban untuk mengedukasi publik supaya ngerti gitu. Indonesia kalau terus-menerus kita jadi pemilih emosional,
yang mau dibohongin pakai politik identitas, maka kita tuh akan rugi banget gitu. Jadi lagi-lagi politik harus memilih. Kalau kita mau main yang aman-aman aja, ada seorang teman saya bilang kalau mau menyenangkan semua orang, jual es krim aja, gitu. Everybody happy, gitu kan. Tapi kalau kita meyakini gitu bahwa ini adalah masalah yang penting banget, ya suka nggak suka, pasti ada yang nggak suka, tapi nggak apa-apa, harus dikasih tahu karena ini adalah the bitter truth gitu. Dan kalau kita nggak seriusin ini, nanti sadar-sadar udah terlambat gitu. Ketika PSI mulai menyuarakan isu intoleransi yang mengancam Indonesia, mulai 2014 waktu itu masih apa sih intoleransi, orang kan masih gitu kan, korupsi udah tahu, intoleransi apa sih, memang kita intoleran gitu kan. Tapi ternyata angkanya kaget kan sekarang. Gitu. Setelah lihat surveinya. Lihat surveinya, mulai dari yang guru-guru itu punya, guru-guru sekolah negeri banyak yang punya opini intoleran, itu surveinya ada ya, berkala tuh ada surveinya dari UIN. Kemudian mahasiswa di perguruan tinggi ketika ditanya apakah masih relevan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, ternyata 1/5 mengatakan tidak. Ini kan mengkhawatirkan sekali gitu. Dan itu jadi concern juga bagaimana jadi nanti Indonesia ke depannya. Jadi suka atau nggak suka kita harus sampaikan ini gitu. Karena buat PSI ini bukan soal elektoral saja. Gitu. Tapi ini soal keberlangsungan kita bersama sebagai suatu bangsa yang majemuk. Nah, kalau dari PSI sendiri kan sudah mendeklar ya untuk dukungannya terhadap Pak Ganjar. Dan akhirnya dipilih cawapresnya adalah Ibu Yeni. Apa yang menjadi alasan kenapa memilih Ibu Yeni? Alasannya karena PSI kan dari awal perjuangannya adalah partisipasi perempuan di ruang publik. Jadi presidennya Pak Ganjar maka harus diimbangi juga dengan sosok perempuan. Nah, perempuan Indonesia siapa nih hari ini yang bisa mewakili perjuangan untuk Indonesia yang beragam. Nah, kami melihat Mbak Yeni yang konsisten. Dari segi pendidikan juga beliau sangat baik. Dia lulusan Harvard, jaringannya luas, punya wawasan yang luas juga, dan yang paling penting juga punya komitmen yang jelas untuk keberagaman, warisan juga dari melanjutkan perjuangan ayahandanya ya Pak mantan Presiden Gus Dur gitu. Jadi pilihan kami jatuh kepada Mbak Yeni Wahid, cocok untuk mendampingi Mas Ganjar yang sama-sama kita tahu Mas Ganjar tuh nggak usah lama-lama dia merespon kalau ada peristiwa-peristiwa intoleransi di sekolah misalnya. Udah berapa kali dia marah soal itu kan, dan tanpa menunggu surveinya turun nggak, itu kan pasti kan juga ada yang nggak suka. Tapi ya itulah, kalau sudah soal yang sangat basic, sangat mendasar tentang eksistensi kita sebagai bangsa, kita udah nggak boleh harus berpikir soal untung nggak nih, untungnya berapa, ruginya berapa, siapa yang suka, siapa yang enggak, gitu. Tapi harus cepat bergerak intinya ya. Harus, karena ini hal yang nggak bisa ditawar, apalagi dimain-mainkan. Nah, tapi kalau ngomongin Pak Ganjar sendiri yang mungkin beberapa waktu lalu tuh sempat ada kabar, seandainya Pak Ganjar tidak mendapat kendaraan nih dari partai politik, akankah PSI beralih dukungannya ke siapa gitu? Jangan berandai-andai yang serem-serem dulu. Kita perjuangkan dulu. Ini kan masih ada waktu sampai pertengahan tahun depan. Jadi mulai dari PSI mendeklarasi, kita udah komit PSI pusat dan juga pengurus daerah, semua kader simpatisan harus mendukung dan mensosialisasikan Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau elektabilitas beliau makin tinggi, daya tawarnya di mata partai-partai yang lain kan juga akan tambah gitu ya. Ditambah lagi PSI terus bergerak nih. Kita sudah melakukan komunikasi politik terus ke partai-partai, baik partai parlemen ataupun non-parlemen. Partai non-parlemen itu juga bisa mengusung loh, karena kan syarat mengusung calon presiden dan calon wakil presiden itu ada 2. Orang kadang suka lihat satunya aja nih, padahal ada 2. Yaitu partai atau gabungan partai yang kursinya di parlemen itu mencapai 20% kursi di parlemen, ya kan? Atau, jadi ada ataunya nih. Atau partai atau gabungan partai dengan suara sah di pemilu yang lalu mencapai 25%, gitu kan. Jadi partai non-parlemen suaranya tetap bisa dihitung juga untuk mengusung capres-cawapres. Nah, kalau partai non-parlemen ini dikumpulkan semua, itu mencapai 9,7%. Lebih besar bahkan daripada Nasdem yang kemarin sudah deklarasi Pak Anies, gitu kan. Jadi ini masih sangat cair, Sheila. Kita masih terus bekerja
berusaha, kita serius gitu. Kita juga sudah mulai sosialisasi, ada billboard Pak Ganjar yang kita pasang di berbagai kota. Anak-anak juga kantor-kantor PSI itu semuanya ada gambar Mas Ganjar dan juga Mbak Yeni gitu kan. Dan dalam semua konten media sosial kita sekarang ada Pak Ganjar dan Mbak Yeni. Jadi PSI all out nih. Karena buat kami ini bukan cuma soal elektoral, tapi soal keberlangsungan kita sebagai bangsa Indonesia yang beragam. Ini kuncinya ada di Capres, Cawapres 2024 yang akan menentukan. Habis dari 50-50 ini kita mau kemana nih? Apakah intolerannya yang lebih banyak atau yang toleran tetap lebih banyak? Gitu. Sis Grace, kalau kita ngomongin PSI sendiri nih, yang kita kenal mungkin dulu sempat viral di media sosial itu kan kader-kader dari PSI ada Samara Amani, kemudian Sunita Wijaya dan Surya Chandra. Iya. Kenapa mereka memutuskan untuk keluar? Bagaimana Sis Grace melihat kejadian ini begitu? Ya, lagi-lagi politik itu kan pilihan ya. Jadi orang tentu bebas memilih dan saya tidak bisa memaksa. Tapi ada berbagai alasan sih. Kalau Samara, karena Samara ini pengen menjajal dunia yang lain. Dia gabung di PSI, usianya masih muda sekali. Waktu itu dia gabung kalau nggak salah umurnya 20 tahun. Belum lulus kuliah bahkan. Jadi satu-satunya dunia yang Samara kenal hanyalah dunia politik dan PSI gitu kan. Sementara saya aja juga waktu zaman-zaman umur segitu pindah kerja berapa kali. Karena kita punya rasa penasaran kan, namanya anak umur segitu masih mau cari pengalaman. Pengen tahu ini gimana, itu gimana. Jadi saya pikir saya bisa memahami keinginan Samara untuk eksplorasi bidang-bidang lain. Dan Samara juga tahu bahwa PSI akan selalu membuka pintu kalau suatu hari dia merasa oke, ternyata setelah saya mencoba eksplorasi berbagai bidang, ternyata panggilan saya tetap di politik. Ternyata tempat yang saya ingin teruskan untuk berkarir misalnya PSI, kita buka pintu. Dan kita hubungannya komunikasi sangat lancar dan baik sekali gitu kan. Terkait dengan Suni dan Surya Chandra, yaitu lagi-lagi pilihan gitu ya. Dan kita tidak bisa melarang, kita menyayangkan sih memang pilihan politiknya, tetapi ya lagi-lagi kami tidak bisa memaksa. Jadi kami ucapkan selamat tinggal, semoga bisa menjadi manfaat dimanapun berada dan tetap hatinya itu ingat bahwa nilai-nilai Indonesia ini, bahwa nilai keberagaman itu adalah sesuatu yang akan selalu kita perjuangkan, gitu aja sih. Gitu ya, karena itu udah pilihan mereka, saya nggak bisa komentar juga ya. Sebenarnya setiap manusia juga punya pilihan masing-masing dalam hidupnya ya. Dan nggak cuma mereka, kalau kita lihat di luaran kan pemuka-pemuka agama ada juga ya kan. Dari agama-agama minoritas misalnya ada di situ, tokoh-tokoh yang mungkin selama ini dicitrakan anti korupsi juga ada di situ misalnya kan, yang jadi pertanyaan banyak orang juga gitu kan, di saat ada banyak kasus yang mendera provinsi Pemprov DKI Jakarta semasa Pak Anies. Tapi lagi-lagi ya politik itu pilihan, dan nanti pada akhirnya semua orang harus mempertanggungjawabkan pilihan politiknya, termasuk Pak Anies. Iya. Nah, kalau ngomongin soal partai yang berkoalisi, ya tentunya kan kalau partai politik mau mengangkat satu calonnya kan harus koalisi-koalisi dengan partai lain ya. Bagaimana dengan PSI? Apakah sudah berkoalisi atau berkomunikasi dengan partai lain, Sis? Komunikasi jalan terus. Seperti tadi saya bilang, kita terus komunikasi dengan partai-partai baik parlemen maupun non parlemen. Dan koalisi sampai saat ini masih cair ya. Kita belum ada yang final koalisinya, dan itu saya rasa tergantung nanti kita akan final dengan siapa tergantung dari capres yang diusung. Jadi tentu PSI akan membuka kemungkinan untuk koalisi dengan siapapun yang satu nilai begitu ya, dan tentunya satu pilihan capres gitu kan. Jadi kita lihat aja nanti. Tapi kami terus bergerak, kita terus menjalin komunikasi. Dan kemungkinannya ya kita optimis kok Pak Ganjar bisa menjadi capres 2024. Tapi udah ada pandangan belum kira-kira partai yang terbesar yang nanti akan kolaps siapa gitu? Belum ada? Ya lagi-lagi ya, ini kan masih ada berapa bulan itu kan, masih cair banget. Jadi lebih baik jangan diomongin sekarang, nanti malah nggak jadi. Iya, belum kelihatan ya. Iya.
Oke nih Sis, kalau kita ngomongin PSI lagi nih ya, yang dulu juga sempat dikenal sebagai parpol pendukung kebijakan pemerintahan dari Bapak Presiden kita, Ya. Bapak Jokowi. Nah, kalau boleh memberikan kritik dan saran ya, kebijakan Bapak Presiden yang nggak sesuai dengan pandangan PSI ini apa? Ada kok sejumlah kebijakan beliau yang kita kritisi, itu bisa teman-teman bisa cek juga di media. Misalnya terkait kebijakan minyak goreng, itu kami mengkritisi keras, atau penanganan COVID di awal-awal ketika di masa Menkes sebelumnya ya Pak Terawan, kita malah buat surat terbuka soal itu, gitu kan. Terkait dengan pembelajaran alutsista yang mahal di saat lagi pandemi, itu juga kami kritisi misalnya. Ada sejumlah kebijakan yang kita, kalau menurut kami itu tidak pas, kita mengkritisinya juga gitu. Misalnya juga terkait penegakan hukum, tetapi kalau terkait penegakan hukum kita juga harus fair menempatkan atau memetakan masalahnya gitu ya. Kita kan di negara ini kita menganut trias politika gitu. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif yang tidak bisa saling mencampuri. Kalau itu dicampur aduk malah jadi kacau. Penegakan hukum ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak. Kita tidak bisa melempar itu semuanya salah Pak Jokowi begitu kan. Di situ kan ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian yang memang masih harus terus ditingkatkan gitu kan. Dan mereka pun berjuang untuk ke arah yang lebih baik, terlepas dari semua pro dan kontra gitu. Jadi memang ada hal-hal yang belum sempurna, tapi lagi-lagi kalau terkait dengan di situ ada yudikatif, ada kejaksaan, kepolisian, terus kalau kalau Pak Jokowi sebagai kepala negara mencampuri itu kan juga nggak baik begitu kan. Jadi ada keterbatasan beliau juga sebagai eksekutif gitu, dan ya hasilnya kita masih ya melihat itu jadi catatan ya, masih harus diimprove. Jadi kita harus fair juga sih ketika melihat ini tuh ranahnya siapa gitu kan. Karena ada batasan-batasan. Ada batasan-batasannya memang nggak bisa dicampur gitu kan. Nah, kalau PSI sendiri seandainya nanti masuk dan menjadi bagian di parlemen 2024 gitu ya. Isu utama apa yang akan dibawa PSI dalam pembentukan legislasi mungkin Sis Grace? Nah, yang pertama kita akan kritisi betul-betul dicek soal anggaran. Jadi gini, kami kan saat ini sudah ada di DPRD tingkat 1, tingkat 2. Dan dari situ aja kita bisa melihat bahwa kalau tidak diteliti satu-satu per item, nggak dikritisi, ada banyak pemborosan anggaran misalnya. Itu baru levelnya daerah, yang anggarannya paling besar kalau Jakarta 80 triliun sekitar begitu ya. Nah ini kan bicara soal nasional, apalagi uangnya lebih banyak gitu kan. Kita di uang yang lebih kecil aja, di Pemprov atau Pemkap, itu banyak sekali hal-hal yang kami protes, karena misalnya lagi pandemi ngapain sih belanja yang nggak perlu begitu kan, atau lagi pandemi ngapain naik gaji dulu di saat orang lain lagi susah misalnya, atau baru belanja hal yang sama tahun lalu, kenapa tahun ini belanja hal yang itu lagi gitu. Misalnya yang pernah kami kritisi kalau di DKI Jakarta ya, komputer mainframe yang sebesar ruangan itu nggak perlu tiap tahun dibeli, kenapa dianggarkan lagi gitu misalnya ya. Atau teman-teman kompak menolak misalnya pion emas di awal pelantikan dan sebagainya dah. Jadi itu di level daerah itu saja sudah banyak hal-hal yang menurut kami ini harusnya bisa nggak usah dianggarkan, nggak usah dibelanjakan itu, tapi bisa dialihkan ke yang lain yang lebih penting gitu kan. Nah itu baru level daerah gitu. Kok kita di level nasional, di level DPR RI, kita sejak 2019 sampai sekarang tidak mendengar adanya perdebatan yang substansial mengenai anggaran. Coba, nggak ada loh berita-berita itu, kita nggak dengar sama sekali gitu kan. Nah ini kan ada apa gitu kan, kalau kita di daerah aja perdebatannya bisa begitu keras gitu ya, soal ini anggaran mau buat apa, kenapa di level nasional kita tidak mendengar perdebatannya sama, apakah semuanya setuju-setuju aja gitu kan. Nah jadi kami yakin pasti itu banyak yang tidak efisien tuh. Kalau anggaran bisa diefisienkan, bukannya tidak mungkin iuran BPJS bisa lebih rendah, gitu kan. Saat ini misalnya kita masih suka dapat laporan ada anak-anak yang tidak bisa menebus ijazahnya masih ditahan. Itu bisa ke situ. Anggaran pendidikan besar 20%, tapi studi banding ke luar negeri anggota dewan juga masuk di situ, gitu kan.
pelatihan PNS juga masuk di Masuk di situ, anggaran situ. ya kan? Nah ini harus diteliti lagi nih, dipretelin lagi nih, gitu. Jadi kami kalau masuk, yang paling pertama kita mau teropong, mau bedah lebih dalam adalah soal penggunaan anggaran. Mana yang nggak perlu dan mana yang betul-betul kita perlu. Nah kalau soal regulasi, terus terang hari ini sebenarnya Indonesia tuh sudah punya banyak banget regulasi. Malah bisa dikategorikan sebagai over-regulated. Dan saling tumpang tindih, saling ngunci, gitu kan. Yang kita perlukan justru sebenarnya adalah peraturan yang lebih efektif dan implementasi sih. Karena banyak peraturan tapi implementasinya di lapangan lain banget, gitu kan. Prakteknya, gitu. Nah jadi mungkin 2 hal itu ya. Kita tuh nggak butuh lebih banyak lagi aturan untuk udah over banget regulated. Over regulated malah orang mau ngapa-ngapain jadi susah. Yang perlu kita lakukan adalah penyederhanaan, tapi plus implementasi. Gitu. Luar biasa. Sahabat liputan6.com kalau ngobrol sama senior seperti ini ya rasanya. Iya. Nah, semangat pasti ya berapi-api menggebu-gebu. Sis Grace ini dulu sebagai jurnalis dan juga pembawa acara berita news anchor begitu ya. Apa sih yang membawa akhirnya terjun di dunia politik ini? Sebenarnya nggak sengaja, betul. Kayak saya dulu tuh malah kalau tiap kali disuruh liputan politik tuh merasa terbebani, merasa aduh nih kayaknya nggak gue banget gitu ya. Saya lebih suka dulu tuh liputannya sosmas gitu. Terus liputan kriminal juga, kan awal-awal kita pasti di gojloknya liputan kriminal kan. Atau sosmas lah, kesukaan saya sosmas sebenarnya. Ekonomi juga terpaksa, namanya penugasan ya kan. Politik juga merasa terpaksa dilakuin sih tapi nggak enjoy gitu. Nah sampai akhirnya di DKI waktu itu muncullah Pak Jokowi gitu, yang baru kali ini sebagai warga DKI dari lahir besar di Jakarta baru ngerasa perbedaan, punya gubernur yang melayani langsung, pelayanan publik di kelurahan itu beda gitu kan. Terus Jakarta yang biasanya langsung macet begitu hujan sebentar aja macetnya bisa nambah sejam 2 jam gitu kan. Waktu itu ada perubahan gitu kan. Jadi pelayanan publik lebih baik, masyarakat juga bebas datang ke balai kota, apa masalahnya bisa diselesaikan. Jadi waktu itu baru kaget gitu, baru tahu ternyata politik itu bisa kayak begini ya. Bagus juga kalau begini, menarik juga nih kalau begini gitu. Jadi di situ mesti mulai tertariknya. Mulai tertarik ya. Lalu mulai cari komunitas yang mirip gitu kan, yang ngomongin ini juga. Lalu akhirnya punya teman-teman yang aktivis, yang lebih spesifik ngomongin isu politik gitu. Harus selalu siap sedia pokoknya. Iya, pokoknya siap sedia. Lagi tiba-tiba lagi ke kantor nggak bawa apa-apa, tahu-tahu kamu ke luar kota ya? Waduh, nggak bawa apa-apa. Ya udah bawa badan aja. Ntar di sana baru beli tuh segala anduk, baju, perlengkapan, ala kadarnya. Oke. Ya kan? Tinggal di mana? Nggak ada hotel. Tinggal di rumah warga. Ya kan? Udah gitu mau itu kondisinya makannya apa harus bisa. Jadi buat saya itu sih 2 modal yang saya rasa sangat-sangat berharga banget. Kita sebagai jurnalis itu mental boleh diuji, boleh diadu, tahan banting, dilempar kemana aja hidup, mau ketemu sama siapapun nggak malu, nggak sungkan, mau ngomong sama siapapun oke, gitu ya. Dan jaringan, ini jaringan yang luar biasa, harta yang sangat berharga. Betul sekali, gitu. Wow, luar biasa. Iya. Hari ini saya mendapat input yang banyak ya dari Sis Grace sebagai senior nih, terima kasih banyak loh Sis. Sama-sama loh, udah datang ke kantor kita. Sekali lagi mohon maaf kalau udah menyita waktunya tadi ya. Sama sekali enggak. Iya. Baik, sahabat liputan6.com, itu tadi perbincangan kita bersama Grace Natali Luisa, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI yang sangat luar biasa. Kalau begitu, saya Sheila Oktarina, sampai jumpa di episode selanjutnya di Bincang Liputan 6. Sampai jumpa.